Eh, Selamat siang. Nah, Siang, apa Pak. yang disampaikan di grup mengenai invitation tentang meeting itu adalah salah satu komunikasi. Nah, jadi tadi sudah kita lewatin, ada beberapa itu yang memang alasan sinyalnya jelek, kemudian videonya nggak dinyalain. Ini artinya apa? Di dalam internal kita sendiri komunikasinya buruk sekali gitu loh. Karena memang pesan yang sudah jelas dikirimkan atau dikeluarkan itu tidak bisa diterima. Nah, ini adalah contoh telekomunikasi. Nah, perbedaannya dengan kita adalah dengan yang akan kita jelaskan adalah hampir sama sebenarnya. Ya, memang ini lebih ke arah teknik komunikasinya. Nah, jadi memang komunikasi itu hal yang simple, tapi ternyata kita sendiri manusia itu susah untuk mencermatinya. Tuh. Halo, halo, oke, cek suara dulu deh kita nih. Ini suara nggak bagus. Suaranya ada dua ya. Bisa di mute dulu nggak teman-teman yang lain? Suaranya kenapa? Ada dua. Mantul Pak suaranya Pak. Sekarang gimana sekarang? Bang Jago itu di mute dulu. Tes. Oke Pak, lanjut. Nah, oke, sudah Pak. Sudah oke Pak. Yang lain menit aja. Nah, jadi komunikasi itu adalah hal yang simple, tapi untuk di perangkat. Untuk di manusia itu adalah hal yang susahnya minta ampun. Nah, salah satunya tadi yang saya bilang, pembukanya adalah ada hal-hal yang sengaja kita sampaikan di invitation itu yang memang untuk memperlihatkan bahwa komunikasi itu susah di manusia. Nah, kita ini sayangnya sebenarnya kita bekerja itu banyak mengenai perangkat, jadi komunikasinya lebih gampang. Nah, suaranya udah cukup jelas ya sekarang ya? Jelas. Oke. Nah, perbedaannya telekomunikasi itu adalah ada tambahan dengan jarak. Jadi telekomunikasi itu tambahan dengan jarak jauh. Komunikasi adalah media kita menyampaikan informasi, mau itu satu arah ataupun dua arah. Telekomunikasi di mana media yang kita sampaikan itu pesan yang kita sampaikan itu kita kirim jauh. Tuh, kok nggak bisa naik? Oke. Nah, jadi ini sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengembangkan knowledge yang ada dimiliki. Nah, jadi gimana cara kita mengembangkan knowledge itu lebih banyak untuk belajar. Jadi di sini kita tim ini diwajibkan untuk banyak belajar, mengetahui lebih banyak, makanya kita buat agenda-agenda seperti ini. Mungkin tidak seperti training yang formal karena tidak ada sertifikatnya, tapi setidaknya ini jadi media teman-teman untuk menambah ilmu. Paralel sambil belajar kita akan tahu pengalaman, mana kita bisa menggabungkan pengalaman knowledge yang kita miliki menjadi satu pengalaman. Nah, sebagai tahap selanjutnya, disitulah kita bisa menciptakan creativity. Jadi creativity itu tidak akan bisa terbentuk kalau teman-teman nggak punya knowledge. Jadi knowledge-nya yang harus diasah supaya creativity-nya bisa berkembang. Nah, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi. Jadi ini ada jarak di sini, makanya ada namanya tele, ada tambahan tele di depannya. Nah, biasanya itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama ada simplex. Ini tadi ada masuk ke pretest kita. Ada yang jawab duplex nggak? Ada yang menjawab durex nggak? Nah, simplex ini satu arah. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi ke TV atau radio. Jadi teman-teman dari stasiun TV di posisi A mengirimkan gambar posisi B,
Ini hanya satu arah. Kita nggak mungkin berbicara dengan TV kan? Kita nggak mungkin berbicara dengan radio. Jadi kita menerima aja apa pesan yang dikirimkan TV, apa yang pesan dikirimkan oleh radio. Nah, ini disebut dengan simplex. Kemudian ada hub duplex. Hub duplex itu bergantian. Media A mengirimkan dulu pesan, ditangkap oleh media B. Kemudian media B kalau ingin berbicara, A harus menunggu. Kira-kira contohnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Walkie-talkie, Pak. Telepon. Walkie-talkie. Walkie-talkie terus? Handphone. Handphone terus? Yang lain? Telepon rumah juga. Telepon rumah. Yang lain? Nah, hub duplex ini biasa digunakan di perangkat-perangkat radio komunikasi seperti HT. Jadi kita baru bisa berbicara kalau kita menekan tombol, dan saat kita berbicara, yang B nggak mungkin bisa berbicara. Jadi hanya satu arah. Nah, berbeda dengan HP, itu adalah full duplex, di mana saat saya berbicara, lawan bicara saya juga bisa ikut ngomong. Itu dua arah, gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan full duplex. Nah, di sistem kita yang biasa kita gunakan yang mana? Full duplex. Pernah nggak kita menggunakan simplex? Pernah nggak kira-kira? Ini kita sambil ini aja ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, langsung bertanya. Kita langsung diskusi aja. Dan teman-teman kalau memang ada beberapa teman-teman di sini kan nggak hanya teman-teman yang baru join aja nih yang ikut, tapi ada teman-teman juga yang sudah berpengalaman. Jadi kalau ada perbaikan, karena saya juga ada beberapa yang mungkin. Nah, jadi kita langsung aja. Kira-kira ada nggak yang biasa kita gunakan simplex? SCW mungkin, Pak. Ya, salah satunya itu. Jadi ini komunikasi simplex itu hanya satu arah. Sama kalau sekarang itu mungkin kalau teman-teman tahu mengirimkan media voice lewat WhatsApp, satu arah aja. Nah, tapi memang kebanyakan sistem telekomunikasi sekarang sudah mengadop namanya full duplex. Jadi dua arah bisa bersamaan mengirimkan informasi. Loh, kok nggak bisa next? Oke, di tengah jadi dari A ke B itu ada namanya media transmisi, media telekomunikasi. Itu yang sering kita itu yang menjadi mediator untuk mengirimkan informasi A ke informasi B. Bentuknya apa aja? Ada banyak teknologi yang kita gunakan. Salah satunya yang saat ini kita jalankan adalah VSAT. Nah, gelombang elektromagnetik. Nah, seperti apa gelombang elektromagnetik? Kenapa kita harus menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu untuk mengirim pesan? Kenapa kita tidak menggunakan frekuensi yang ada di kita sendiri? Mana manusia itu bekerja di frekuensi 20 sampai 20 kHz. Kenapa kita harus memindahkan atau mengkonversi frekuensi itu hingga kita menggunakan frekuensi GSM atau kita menggunakan frekuensi C-band atau Q-band? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini banyak yang fresh graduate kan di sini, baru lulus? Ada, Pak. Kenapa kira-kira? Mungkin biar nggak tabrakan sama yang lain, Pak.
Oke, interference maksudnya. Iya, Pak. Nah, jadi di masing-masing frekuensi ada kita kenal dengan panjang gelombang. Nah, kalau kita menggunakan frekuensi kita, frekuensi manusia, di mana frekuensi manusia itu 20 sampai 20 kHz, 20 sampai 20 kHz ya, ini frekuensi. Jadi kalau kita mau menghitung berapa panjang gelombangnya, untuk mendapatkan atau membuat satu antena, itu kita harus membangun antena mungkin sepanjang sekitar 15 meter. Karena frekuensinya rendah. Ada yang tahu gimana cara menghitung lambda di frekuensi? Menggunakan rumus apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Yang baru-baru ini masa nggak tahu? Seperfrekuensi. Lambda. Mengukur lambda. Lupa dengan ada yang 3 kali 10 pangkat 8. Ingat nggak yang seperti itu? Kecepatan cahaya dikali frekuensinya, akhirnya dapetin lambdanya. Buka lagi bukunya ya. Nah, jadi misalnya seperti sangat gede gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau bangun antena, itu juga antena yang cukup besar. Nah, kemudian oleh karena itu kita harus mengubah frekuensi itu menjadi frekuensi yang lebih tinggi agar kita bisa menggunakan antena yang lebih kecil. Untuk frekuensi yang tinggi antenanya lebih kecil karena perhitungan yang tadi ada rumusnya. Rumusnya simple sih sebenarnya. Nah, teknik tersebut kita sebut dengan modulasi. Ada yang tahu nggak, teman-teman, kira-kira modulasi itu apa? Ayo, masa modulasi nggak tahu? Biasanya kalau di VSAT kan sering tuh Proses perubahan suatu gelombang, Bang. Nah, modulasi itu adalah menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier-nya. Nah, teknik modulasinya yang kita kenal ada beberapa teknik. Nah, jadi simpelnya sebelum masuk ke tekniknya sebenarnya, simpelnya adalah gini. Kalau informasi itu, sinyal informasi itu kita anggap sebagai tisu. Analoginya ya. Seberapa jauh teman-teman bisa lempar tisu? Coba dipraktekin lempar tisu. Ada tisu nggak dekat-dekat ini? Di dekat-dekat tempatnya. Tisu atau kertas. Berapa jauh bisa ngelempar tisu atau kertas? 1 meter? 2 meter? Kalau tisu dalam bentuk, ya. Kalau tisu dalam bentuk lembaran mungkin jaraknya pendek, Pak. Tapi kalau udah tisu dalam bentuk lembaran. Nah, tapi akan berbeda kalau tisu itu kita bungkuskan ke batu. Bisa dilempar nggak jauh? Bisa, Pak. Bisa. Nah, tisu itu adalah sinyal informasinya. Batu itu adalah sinyal pembawanya. Nah, kemudian keduanya itu bisa kita transmisikan dengan beberapa modulasi. Yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensi seperti gambar yang di sini ya. Ganti warna.
frekuensinya, atau bisa juga dengan amplitudonya. Aduh, ini gimana sih gambarnya? Atau dengan fasenya. Yang biasa kita menggunakan teknik modulasi yang mana? PSK, Pak. PSK. Nah, gimana cara kerja PSK? Apa panjangannya? Passive key. Fase, Shift key. keying. Nah, ini teknik modulasi digital yang biasa kita gunakan di VSAT. Nah, jadi ini ada beberapa, ada namanya key PSK, ada namanya 8 PSK, ada namanya 16 PSK. Apa yang membedakan dari masing-masing modulasi ini? Jadi kalau kita lihat satu panjang gelombang, bentar. Ini fokusnya. Nah, jadi kalau kita anggap ini satu panjang gelombang, yang dimaksud phase shift keying itu yang mana? Ini bisa nyoret-nyoret kan teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Ini per phase. Nah, dia akan perhitungannya. Jadi perbedaannya adalah IPSK itu adalah 2 pangkat berapa? Bitnya. Ada yang hafal nggak? Dua pangkat 1, 2 pangkat 2, kemudian ini 2 pangkat 3. Artinya dia ada 2 bit. Di sini ada 3 bit, di sini ada di sini ada 3 bit ya, benar. Di sini ada 4 bit. Bit digital. Kalau IPSK adalah 00, 11. Kalau 8 PSK adalah 00, 00, 01. Sorry, 00, 01, 00, 11, 00, 10. 1000, 11, 1. Terakhir adalah 111. Nah, jadi ke 8 bit ini untuk 8 PSK inilah yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Berbeda dengan 16 PSK di mana dia ada 16 ini 16 PSK maksud saya. Ini 16 PSK, dia ada 4 bit per simbol rate-nya. Bingung ya sampai sini ya? Bingung nggak teman-teman? Bingung, Pak. Nah, harus banyak belajar nanti ini berarti. Coba cari pendekatan, ini masih basic, ini cuman saya coba untuk masuk ke sini, ternyata mungkin ini yang harus di-upgrade sama teman-teman. Karena teman-teman pasti terbiasa banget dengan nama KPSK, benar nggak? Benar, Pak. Betul, Pak. Benar, ada 8 PSK, ada 16 PSK. Jadi di sini nanti ada diagramnya sebenarnya yang menunjukkan signaling itu seperti apa pengirimannya. Jadi kalau signaling, saya ambil contoh salah satu ya.
Jadi sinyal digital itu yang pertama adalah modulasi digital. Yang pertama adalah amplitudo modulation. Nah, amplitudo artinya kita membuat 0101 sinyal digitalnya itu berdasarkan dari amplitudonya. Jadi kalau hasilnya keluarannya mungkin nanti ada 0, ada 1 begini, kemudian amplitudo yang lebih kecil itu adalah 0, amplitudo yang lebih besar adalah 1. Jadi itu yang dikirimkan terus. Kemudian ada frekuensi modulation. Nah, frekuensi itu biasanya frekuensi yang lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi yang memang lebih sedikit. Ini yang akan ditransmisikan. Nah, yang ketiga adalah phase modulation. Ini yang biasa kita pakai PSK. Dia berdasarkan dari fasenya, tergantung dari nilai berapa bit yang simbolnya yang akan kita pakai. Misalnya 8 PSK. 8 PSK itu adalah 3 bit. Nah, 3 bit berarti ini kita bagi ke dalam diagram. Ke dalam diagram frekuensi. Jadi dapat namanya 0,00, 001, 010. Nah, itu dimulai dari berapa? 45 derajat kah? 90 derajat di phase. Jadi kalau misalnya satunya misalnya dari 45 seperti ini bentuknya, nolnya dibalik. Jadi seperti ini. Balikannya. Fasenya dirubah. Nah, itu yang biasa kita gunakan di satelit. Oke, jadi kita lanjut dulu. Ini Boleh tanya, Pak? ya, Untuk yang AM, FM dan itu ada sinkronnya nggak sih untuk kayak sinyal di radio itu, Pak? sinyal maksudnya sinkronnya? Frekuensi radio itu kan ada yang AM, FM, Oh iya, itu sama, sama ya, Pak? sama, memang itu. Oke. Amplitudo modulation. Amplitudo modulation itu berarti dia sinyal informasi itu dilekatkan ke amplitudonya. Jadi kalau lo ada sinyal modulasi sinyal informasi seperti ini, kemudian ada modulasi seperti ini tingginya ini. Begitu ini digabung, dia akan seperti ini. Berarti secara kualitas juga berbeda-beda ya, Pak? Cara bandwidth berbeda-beda. Kenapa kita menggunakan modulasi digital? Karena memang kita membutuhkan speed yang cepat dan bandwidth yang besar. Jadi misalnya seperti sekarang itu sudah sampai ke modulasi 64 QAM, 64 QAM. Nah, itu artinya simbol rate-nya itu ada 64, itu digabung jadi satu. Jadi dia bisa mengirimkan beberapa sinyal informasi, beberapa dengan teknik modulasi yang berbeda-beda, digabung jadi satu dan dikirim. Ini yang akan digunakan nanti di 5G. Kalau setahu saya yang 4G sekarang masih menggunakan 16 QAM. Ini 5G. Di VSAT saya belum pernah ketemu sih. Mungkin ada dulu mungkin ya. Produk mana itu misalnya CPC mungkin. Belum tahu. Ini lebih banyak di wireless atau di radio terestrial. Nah, dengan bandwidth yang besar dan saling ditumpuk, maksudnya tuh sekali sinyalnya tuh sekali kirim tuh sinyal informasinya sekali kirim banyak, jadi ditumpuk sama dia. Masing-masing itu dipecah-pecah dalam sinyal sinyal informasi itu dipecah-pecah, dimasukkan ke dalam satu frekuensi, kemudian kalau bersamaan dimasukin ke dalam frekuensi yang lain lagi, akhirnya dikirim bersamaan. Disitulah kita bisa mendapatkan bandwidth yang besar. Jadi nggak hanya seperti zaman dulu tuh seperti ini nih.
ada sinyal informasi, kemudian masuk ke sinyal carrier-nya, akhirnya dimodulasi seperti ini bentuknya. Nah, ini hanya satu sinyal informasi ini. Nah, tapi konsepnya 64A QAM ini, begitu nanti dimodulasi dengan menggunakan frekuensi modulasi atau phase modulasi, itu dimodulasi lagi jadi multiple modulation, beberapa modulasi lagi. Setelah itu baru dikirimkan. Nah, hasilnya yang didapat adalah bandwidth yang lebih besar. Konsepnya seperti itu. Contohnya misalnya tisu tadi contohnya tisu ya. Satu tisu dengan satu batu itu lu lempar jauh kan? Itu artinya sinyal informasi yang lu lempar itu tisu itu lu lemparkan jauh, tapi hanya satu tisu. Lu bisa bayangkan QAM itu adalah satu tisu digabung dalam satu batu, lu ambil lagi tisu yang lain digabung dalam satu batu, terjadi mungkin sekitar ada dua batu itu yang lu lempar. Lebih banyak nggak bandwidth-nya? Lebih besar nggak? Besar. Nah, konsepnya seperti itu kira-kira. Nah, itu ya kira-kira ya. Ya, Pak. Nah, lanjut dulu. Sebentar, kita nggak bisa ngetik nih. Caranya. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi ini semakin rendah frekuensi panjang gelombangnya semakin lebar. Jadi seperti frekuensi AM yang tadi lo maksud itu, radio 600 kHz sama 1,6 sampai 106, atau enggak yang sampai 20 kHz, ini salah nih, ini 20 kHz telinga kita. Itu panjang gelombang itu bisa seperti lapangan bola. Nah, artinya kalau lo pembaginya adalah mengubah dia dalam bentuk antena, mungkin besar antena sebesar setengah lapangan bola dan sangat besar kan. Makanya sinyal suara manusia 20 kHz itu dimasukkan lagi, dikonversi ke mobile phone di 900 MHz sampai 2,4 MHz. Dikonversi. Supaya apa? Antena BTS-nya bisa lebih kecil. Satu itu. Nah, kemudian tadi kata Hendriko, interference. Ya, supaya kurangnya interference, karena frekuensi ini adalah frekuensi yang ada lisensinya, jadi nggak bisa sembarang orang pakai. Itu kenapa kita harus merubah frekuensi itu, Suaranya ada satu suara kayak suara truk lewat, nggak tahu. Iya. Nggak tahu tapi itu siapa. Nah, itu udah. Oke, nah jadi itu kan untuk mengkonversi sinyal suara, sinyal informasi kita dikonversi menjadi sinyal yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan. Nah, impact-nya akan mempengaruhi dengan antena. Sampai sini clear nggak? Halo? Bingung ya kayaknya ya? Halo. Ya, Pak. Bingung ya? Iya. Bagian mana yang bingung? Ini frekuensi. Nah, sekarang saya mau nanya. Berapa gigahertz frekuensi modem romantis? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo? Mati apa ya? Halo, Pak.
frekuensi modem romantis. Kan biasa instalasi modem romantis. Frekuensinya masa nggak tahu? Coba browsing. Modem satelit itu biasanya berada di frekuensi L-band. (1,5 GHz). Benar nggak? Oke, paling simpel lagi, HT 2300 bekerja di frekuensi berapa? Halo. Halo, ini mati ya, deh? U-band, Pak. Ringnya 11 giga. Yakin? Yang saat ini bekerja ya, Pak? Yakin, Pak? Nggak tahu gua. Itu video tuh nyalain itu kalau itu. Untuk this Halo. Mati ya, Bu. Pak. Oke, seluruh modem yang kita punya kemudian dikonversi ke frekuensi C-band atau frekuensi Ku-band. Itulah kenapa begitu kita mengkonversinya menjadi frekuensi yang lebih tinggi, yaitu Ku-band, itu kita hanya membutuhkan antena yang lebih kecil. Tidak, teman-teman membedakan antara antena C-band sama Ku-band. Mana yang lebih kecil? Bandwidth-nya mana yang lebih besar? Q-band. Dan Q-band, Pak. Q-band kan? Q-band. Nah, jadi semakin tinggi frekuensi itu semakin kecil antena yang digunakan. Jadi makanya orang mengkonversi modem atau mengkonversi dari frekuensi yang lebih rendah ke frekuensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan antena yang lebih kecil. Romantis bisa nggak dipakai di Q-band? Romantis bisa dipakai di Q-band. Newtek pun bisa dipakai Q-band. Yang penting BUC-nya itu menggunakan BUC Q-band dan antena Q-band. Nah, itulah fungsinya untuk konversi frekuensi. Nah, konsepnya frekuensi itu sangat simpel. Jadi konsepnya telekomunikasi itu adalah sangat simpel. Jadi yang penting ada transmit, kemudian ada receive.
manusia. Pertanyaan saya, ada berapa transmit di tubuh manusia? Dan ada berapa receive di tubuh manusia? Ada satu, Pak. Transmit. Transmit ada Apa dua, yang Pak. menjadi transmit Dua, kita? Pak. Mulut, Pak. Mulut sama tangan. Sama apa? Transmit. Transmit kuping, Pak. Kuping lu bisa Receive dong. transmit. Oh, Kuping iya, itu resip. Mulut sama tangan, Pak. Transmit itu tangan. Kaki juga bisa, Pak. kenapa? Nah, mulut kita itu sebagai transmit dan telinga kita sebagai receiver. Dua hal yang berbeda, layaknya BUC sama LNB. Dua hal yang terpisah. Makanya kita punya kabel transmit, punya kabel receive. Itu bekerja di frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Apabila kita mau mengirimkan pesan atau suara atau informasi suara kita untuk lebih jauh lagi dan di Makassar, kita harus mengkonversi 20 kHz kita tadi menjadi misalnya GSM. GSM dikonversi dulu, mungkin pakai C-band, BTS-nya pakai C-band. Jadi pakai VSAT dulu, dikonversi menjadi C-band, kemudian, wih, ada kodok tuh. Nah, kemudian sampai di Makassar itu akan dirubah oleh BTS jadi frekuensinya GSM. Begitu sampai di HP, baru dirubah lagi ke frekuensi telinga kita 10 kHz. Itu teknik modulasi. Nah, semakin tinggi frekuensi, itu semakin rentan dengan obstacle. Nah, jadi ada satu lagi receiver di kita, yaitu mata. Nah, mata itu bekerja di frekuensi terahertz. Di sini nih, optical. 700 sampai 440 nanometer. Itu yang bisa kita lihat. Tapi mata itu hanya sebagai receiver. Bisa menangkap warna merah, warna hijau, karena ada yang memancarkan warna tersebut. Bisa ditangkap oleh mata kita. Tapi mata tidak pernah mengirimkan transmit. Kayak Superman kan lo kalau bisa transmit. Nah, itu frekuensi. Nah, kemudian nggak bisa sih. Oke, sorry. Ada video keluar nggak, Bit? Kelihatan nggak ya videonya? Nah, jadi ini adalah perangkat-perangkat yang di sekeliling kita yang semuanya memiliki masing-masing frekuensi. Radio, kemudian remote, kemudian HP, microwave, TV, semuanya mempunyai frekuensi masing-masing yang memang berbeda dengan frekuensi yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Jadi seperti inilah frekuensi gamma, frekuensi ultraviolet. Ini frekuensi-frekuensi yang kecil yang memang bentuknya tuh panjang gelombangnya tuh hanya sebesar bakteri atau sebesar paku. Nah, tapi ada juga yang seperti radio AM itu panjang gelombangnya itu malah sebesar gunung.
semakin tinggi energi, artinya panjang gelombangnya semakin kecil, sampai besarnya itu sebesar bakteri. Malah lebih kecil lagi, atom mungkin. Itu frekuensi-frekuensi yang tinggi. Nah, jadi di sekeliling kita tuh banyak sekali frekuensi, tapi memang tidak bekerja pada panca indera kita, 20-20 kHz. Nah, teman-teman bisa bayangin, kalau frekuensi itu bekerja sama dengan tubuh manusia, semuanya bisa lu dengar kan? Semuanya bisa lu rasain. Nah, sebenarnya di sekeliling kita tuh banyak frekuensi, tapi beda-beda frekuensinya. Ada frekuensi microwave, ada frekuensi radio, TV, sebenarnya ada. Tapi kita nggak bisa nangkep. Kita harus menggunakan satu benda untuk menangkapnya. Nah, yang bisa kita tangkap di sini adalah, nah yang seperti gambar ini, frekuensi warna. Jadi sebenarnya yang kita lihat ini sebenarnya putih semuanya, tidak berwarna. Contohnya daun. Daun ini warna hijau. Kenapa daun itu warna hijau? Karena memang daunnya memancarkan frekuensi berapa di sini? 492 sampai 577 nanometer. Frekuensi itu yang dipancarkan sama daun itu, akhirnya kita bisa melihat. Nah, gimana caranya dia memancarkan? Dia mendengar. Apakah itu cahaya matahari atau cahaya lampu, tergantung cahaya apa yang diterima. Nah, itulah yang dipantulkan ke kita. Kita bisa melihat. Nah, konsep seperti ini juga digunakan untuk melihat cuaca di bumi. Jadi berdasarkan frekuensi yang diterima di satelit. Nah, disitulah bisa digambarkan kondisi cuacanya lagi gimana, kondisi cuaca yang ini lagi gimana, karena mereka melihat dari frekuensi yang dikirimkan dari bumi. Nah, sama halnya dengan frekuensi, gimana caranya ilmuwan itu menentukan kalau di sini adanya karbon dioksida, karena itu hanya melihat dari cahaya, dari warna. Tuh. Karena masing-masing memancarkan frekuensi yang berbeda-beda. Makanya bisa tahu, oh padahal jauh banget kan, galaksinya jauh banget, tapi karena kita bisa lihat, kita bisa tahu apa materi di dalamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya ada nggak sih, Fit? Orang-orang Fit? Atau udah pada tidur, Fit? Pak Harun? Ya ada. Ada, Pak. Pak. Ya. Hendra, Pak. Mau tanya. Ini mungkin di luar dari ini sih, Pak. Tapi kalau frekuensi yang ada di sekitar kita itu apakah berbahaya buat kesehatan nggak, Pak? Secara di kehidupan nyata gitu, Pak? Nah, itu namanya kan elektromagnetik. Artinya adalah radiasi. Nah, segala sesuatu yang meradiasi kita pasti akan berbahaya sama tubuh manusia. Jadi misalnya banyak orang menyarankan, bukan gua karena perokok ya, tapi banyak orang menyarankan jangan merokok di rumah. Tapi sekeliling rumahnya itu terpenuhi dengan Wi-Fi. Frekuensi tinggi, 2,4 GHz. Di mana frekuensi 2,4 MHz itu aja bisa kita pakai di microwave untuk manggang daging. Nah, kalau gua kebetulan badan gua sangat peka sama frekuensi tinggi. Jadi gua kalau misalnya duduk di belakang itu, di mana namanya? Ya nih, di belakang ini kan ada Wi-Fi di atas itu. Kepala gua langsung pusing. Karena frekuensinya tinggi. Apalagi frekuensi yang lebih tinggi. Ka-band. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang ada di kicau itu sebaiknya mengkonsumsi sesuatu untuk daya tahan tubuhnya. Karena frekuensinya cukup tinggi di sana, 30 GHz. Ka-band kan? Dan antenanya besar, powernya besar juga. Nah, impact-nya biasanya adalah anaknya selalu
Cewek atau cowok ya? Cowok. Cewek ya? Cewek, Cowok. Pak, cewek. Biasanya cewek. Lupa. Biasanya cewek ya? Karena yang ini ya X-nya yang kena. X-nya yang kena ya. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja di bawah frekuensi tinggi itu keluarnya itu anaknya tuh cewek, selalu cewek, gitu. Banyak. Atau botak. Saya cewek, Pak, semuanya, Pak. Ya, kenal lu lama di PSN kan, itu banyak antena di situ kan. Ya, pokoknya dari zaman dulu kan mainnya pisat mulu, Pak. Papar yang mana gitu. Bilal kemarin anaknya apa Bilal? Pria, Pak. Laki, Pak. Laki, Pak. Nah, itu Sering bolos. Tapi biasanya posisi, bukan serta-merta ya, biasanya dulu kita kalau di kantor sebelumnya itu begitu keluar cewek lagi, keluar cewek lagi gitu. Nah, itu biasanya pengaruh di situ, radiasi. Nah, ada beberapa orang yang akhirnya membentengi rumahnya dengan radiasi. Jadi dibuat cat sendiri atau enggak pakai aluminium foil gitu. Supaya radiasi nggak masuk ke rumahnya. Cuman memang akhirnya sinyal telepon, sinyal TV juga nggak masuk. Itu. Nah, jadi orang kota juga cukup berbangga kalau dia itu tinggal di apartemen tingkat 20, tingkat 23. Mereka lupa kalau di situ banyak radio-radio microwave frekuensinya frekuensi tinggi, 15 GHz, 7 GHz. Yang memang membahayakan kesehatan, tapi nanti ke depannya, bukan sekarang. Pasti ada impact sampingnya, Ndra. Arun, ya. Itu termasuk pas kita lagi crossflow kali Pak. Itu kan crossflow itu kan frekuensi tinggi pas lagi ditransmit dari NOC ya Pak. Nah, sebenarnya frekuensi itu kan kalau satelit lu nggak ngapa-ngapain juga kena kan frekuensinya kan, karena satelit itu nyebar untuk satu Indonesia kan. Benar, Pak. Sudah satu Indonesia, cuman memang nggak powernya kan nggak terpusat di perjalanan kita. Memang di bawah antena itu powernya. Nanti ada mungkin gambaran sedikit pola radiasi. Pola radiasi itu nggak usah jauh-jauh ke lo lagi polarisasi, lo lagi nelpon aja sebenarnya sebagian sinyal dari HP lo itu masuk ke otak. Gitu. Nah, jadi akan lebih bagus melakukan penelponan itu menggunakan headset. Jadi sinyalnya itu, jadi kalau misalnya gini gambaran gue, kelihatan nggak kamera gue nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ntar gue bantu aja deh. Ada dampak negatifnya, Ndra. Tapi kan lu enak, bisa video callan ya kan positifnya. Iya benar sih. Pak Arut tadi sempat digambarkan ada kan kalau sinyal itu sebenarnya ada vertikal sama kayak horizontal gitu Pak. Nah yang membedakan kayak tadi kan ada gambar elektromagnetik sama elektrikalnya sama listriknya. Nah itu
kan gitu. Kenapa kan kalau misalnya kita ada polarisasi, misalnya vertikal, horizontal, apakah itu berpengaruh di situ, Pak? Oh, polarisasinya tuh enggak. Itu memang yang electrical biasanya nggak kelihatan. Jadi yang di patokan kita tuh adalah sinusoidal yang memanjang begini. Yang begini. Yang berdiri ya, Pak? Yang berdiri. Nah, itu polarisasinya begitu lu vertikal, itu balik jadi begini. Kalau yang tadi itu memang setiap frekuensi akan ikut elektrikalnya di situ. Beda polarisasi. Memang polarisasi yang tadi. Jadi kalau misalnya lu vertikal, polarisasinya begini, misalnya ke arah satelit gitu kan. Iya, Pak. Begitu lu balik horizontal, dia akan, tapi biasanya kan ada sudutnya, mau berapa derajat gitu. Itu polarisasi. Bukan yang tadi, polarisasi bukan itu. Bukan itu, Pak. Nah, lanjut. Iya, Pak. Nah, perkembangan komunikasi. Dulu itu komunikasi telepon disebut. Itu namanya PSTN. Mungkin teman-teman yang di sini banyak sudah banyak tidak mengenal yang namanya PSTN. Tahu nggak PSTN itu apa? Telepon rumah, Pak. Wartel, Pak. Wartel kayak gitu. Ini telepon rumah. Ini telepon rumah, kemudian berkembang jalurnya digunakan untuk ISDN. Jadi nggak hanya suara yang dilewatkan, tapi juga data, walaupun kecil. Nah, perkembangannya berkembang terus, akhirnya menjadi fiber optik. Nah, kemudian kita ada mengenal namanya komunikasi radio, jaringan PLMN, GSM, termasuk juga jaringan radio non-seluler seperti Wi-Fi sama WiMAX. Nah, WiMAX sempat masuk ke Indonesia, tapi akhirnya masuknya bersamaan dengan 4G. Padahal sebenarnya WiMAX ini diperuntukkan untuk backbone-nya 4G. Nah, mungkin karena ini ranahnya masuk ke ranah politik, karena ada lisensi yang harus dibayarkan tinggi untuk 4G, sedangkan WiMAX ini gratis istilahnya, tapi bandwidth-nya besar, akhirnya WiMAX itu menjadi dikecilkan di Indonesia. Nah, microwave ini bergerak di frekuensi macam-macam, ada lisensinya sendiri. Itu gigahertz atau 14 gigahertz. Pertama, frekuensi yang sama dengan HTS. Jadi menggunakan sumber daya alam yang sama. Dan terakhir adalah satelit. Nah, satelit sendiri akhirnya ini yang bisa dianggap sebagai menghambat 4G di Indonesia. Karena 4G di Indonesia itu masuk ke dalam frekuensinya extended C-band. Nah, jadi masuk ke dalam extended C-band yang akhirnya pisatnya teman-teman yang mempunyai extended C-band yang akhirnya terinterference. Nah, yang terakhir adalah komunikasi data. Ini yang biasanya akhirnya komunikasi suara itu akhirnya masuk ke dalam komunikasi data, karena dengan menggunakan WhatsApp kita bisa melakukan penelponan. Nah, sedangkan WhatsApp itu adalah base-nya data. Jadi data itu pun sudah masuk VoIP di dalamnya. Ini sistemnya tadi. Farun, jadi mau tanya dulu, Pak. Ya. Bedanya Wi-Fi sama WiMAX itu apa, Pak? Bandwidth. Hanya bandwidth aja. Jadi apapun itu. Jadi misalnya kalau lo yang pertama pengaruhi adalah berapa megahertz yang dialokasikan. Kemudian adalah teknologi modulasinya. Semakin efisien teknologi modulasi yang semakin yang dipakai, semakin besar bandwidth-nya. Jadi sebenarnya Wi-Fi di Indonesia itu hanya 2,4 GHz kan.
Padahal Wi-Fi di luar negeri itu 2,4 dan 5,8. 5,8 GHz. Nah, baru-baru ini aja akhirnya diterima. Itu juga gue nggak tahu apakah sudah benar-benar diterima atau enggak sama Kominfo. Kita boleh menggunakan 5,8 yang unlicensed. Gitu. Ini sebenarnya hanya masalah peraturan doang, Rix. Kalau nggak ada yang ngatur, kita akan menggunakan frekuensi yang sama, akhirnya kayak di pasar. Interference itu kan seperti itu. Interference itu kayak di pasar. Gitu. Termasuk menginterference, Harun, termasuk menginterference ke kayak C-band nggak sih Pak, karena frekuensinya berdekatan Pak? Iya dong. Untuk WMX sendiri. Oh. Pasti, karena bentuknya frekuensi itu, jadi, waduh, kalau pakai ini susah ya. Bentar. Pindah lagi ke yang tadi. Nggak bisa gambar-gambar ternyata kalau pakai ini. Jadi kalau kita biasanya ada namanya di radio frekuensi itu ada namanya frekuensi guard. Ada guard band. Pernah dengar kan teman-teman kan? Nah, guard band itu yang biasanya membuat menahan supaya itu tidak interference. Jadi misalnya dalam satu range frekuensi 2,4, channelnya kan banyak kan? 24, 12. Benar ya? 24, gue nggak hafal sini. Kalau nggak salah 55 ya, 24, 17 atau berapa gitu. Nah, frekuensi yang ditambah bandwidth yang ditawarkan oleh Wi-Fi itu sekitar 22 MHz sampai 25 MHz. Jadi misalnya gue tulis di sini ini 24, 22, kemudian 24, 27, 24, 32. Gue nggak hafal nih. Nah, jadi misalnya lu taruh frekuensi itu, satu frekuensi lu di 24, 17. Tarik ke kiri itu adalah 25 MHz, tarik ke kanan itu, tarik ke kiri 12 MHz, ke kanan itu 12 MHz. Jadi panjangnya ini adalah 25 MHz. Nih, di access point yang berdekatan, lu bangun frekuensinya frekuensi 3. Channel 3. Dia juga punya range kapasitas 25 MHz. Inilah interference. Gitu. Jadi tetap ada interference. Nah, caranya seperti apa? Jadi kalau di Wi-Fi itu misalnya satu Wi-Fi sudah lu set satu channel 1 12, 24 berapa, gue lupa. Nah, Wi-Fi satu lagi sebaiknya di-set di channel 6. Kenapa? Supaya ujungnya ini tidak saling bersinggungan. Ujung yang di sini tuh nggak saling bersinggungan. Supaya nggak ada interference. Nah, jadi saling menginterference. Yang membuat dia tidak menginterference adalah tadi, polarisasinya. Mau begini, atau mau tiduran. Itu doang. Kalau berdekatan pasti, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Halo? Oke, jadi telekomunikasi itu adalah adanya source system, kemudian ada destination system, di mana di tengahnya ada transmission system. Biasanya adalah dari sinyal digital dimasukkan ke dalam modem, kemudian dirubah dalam bentuk sinyal analog, sama seperti kita tadi, masuk ke dalam, ini modem sebenarnya, masuk ke dalam modem lagi, dirubah lagi ke dalam bentuk sinyal digital, baru ditangkap oleh komputer. Konsepnya seperti itu. Jadi merubah dari digital ke analog.
analog dirubah lagi dari frekuensi yang rendah ke frekuensi yang lebih tinggi supaya bisa dikirim lebih jauh lagi. Nah, ini topologi yang memang banyak digunakan di perangkat telekomunikasi ataupun perangkat komputer. Nah, yang topologi yang umum dipakai di VSAT itu adalah topologi star. Topologi ring, kemudian hierarki, mesh, extended star, ini biasa digunakan di radio frekuensi atau di FO. Gitu. Ngering ini biasanya ada di FO. Tapi sekarang karena sudah adanya teknologi microwave menggunakan WBS, jadi kita bisa membuat frekuensi ini ngering. Ataupun bisa menjadi hierarki. Seperti ini. Atau VSAT, setahu saya hanya romantis yang bisa menerapkan, atau ada yang tahu lagi, romantis itu bisa menerapkan teknologi mesh. Jadi romantis itu masing-masing remote-nya, masing-masing modemnya bisa jadi sebagai hub. Bisa jadi sebagai hub, jadi misalnya lu punya 10 modem romantis, itu berubah jadi hub semua, lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dia putus, dia bisa langsung pindah ke hub yang nomor 2. Gitu. Pak Arun mau nanya. Ya. Kalau misalnya kayak satelit itu, misalnya kalau satelit yang posisinya di geostasioner kan mungkin hanya satu untuk mengcover area yang cukup luas. Sementara kalau yang satelit yang lebih rendah itu dia ada beberapa konstelasi satelit yang nggak cuma satu. Apakah itu bisa masuk ke extended atau tetap di star ya Pak? Bukan satelitnya yang menjadi, kalau lo ngomongin tadi adalah di tengahnya kan? Iya betul Pak. Nah kalau di tengahnya cuma satu, ya udah jelas star pasti. Ini remote nih. Gitu. Nah, ini posisi ini adalah hubnya. Jadi kalau lo mau buat ring, konsepnya VSAT, lo mau buat ring, berarti lo harus investasi banyak hub yang saling berhubungan. Contoh konsep ngering di hubnya kita ada diversity. Tapi itu juga cuma 2 kan? Ya, itu pun RF-nya doang, bukan hub-nya. Nah, apa mesh? Tapi topologi ini membutuhkan investasi yang besar. Kenapa? Lu harus bangun hub beberapa. Ini mouse gua kelihatan nggak sih? Kelihatan Pak. Nah, lu harus bangun hub di beberapa titik. Dan nggak perlu juga kan di teknologi VSAT seperti itu, nggak seperti fiber optik. Fiber optik dia mungkin perlu ngering karena dia gelar kabelnya itu di darat. Nanti ada fiber cut atau apa segala macam, dia bisa langsung otomatis redundansi. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke, media transmisi, guide atau unguide, kabel atau enggak, copper media, koaksial kabel. Ini yang biasa juga digunakan untuk sistem broadcasting TV dan termasuk juga VSAT. Kita juga menggunakan media copper media, koaksial kabel. Kemudian media lain adalah UTP. Jadi ini bentuk UTP. Teman-teman yang baru bergabung sudah pernah melakukan crimping belum? Sudah, Pak. Sudah biasa ya melakukan crimping ya? Hati-hati dengan pewarnaan, dengan warna yang ada di UTP, bukan karena kelihatan secara kasat mata kabelnya sama, terus bisa dipakai kemana aja, enggak. Masing-masing ini punya impedansi sendiri. Jadi yang direkomendasikan untuk transmit itu adalah yang warna orange putih orange. Yang di sini itu hijau putih hijau. Sisanya ini biasanya digunakan atau untuk OE listrik.
Jadi bukan tidak bagus untuk data. Yang bagus untuk data ini yang warna orange sama warna hijau. Jadi tolong diperhatikan di situ. Karena banyak kasus itu ternyata crimping asal-asalan, bandwidth nggak didapat. Nah, ternyata memang crimpingnya yang memang salah. Optical fiber, ini sebenarnya konsepnya mengirimkan cahaya dengan sudut masing-masing berbeda. Jadi ada beberapa cahaya dilemparkan sudut berbeda. Nah, ini kalau mau lihat contohnya ini mungkin seperti ini nih yang gambar sebelah kiri nih, kayak hiasan. Biasanya zaman dulu dijadiin hiasan, di bawahnya dikasih lampu, kemudian ada cahayanya di ujung-ujungnya. Konsepnya seperti itu. Investasinya lebih mahal, tapi umurnya lebih panjang dan kecepatannya juga jauh di atasnya bisa. Jadi nggak bisa digabungkan. Jadi media transmisi ini nggak bisa dibanding-bandingkan. Jadi kita harus melihat fungsinya buat apa dulu. Kemudian ada gelombang microwave. Di sini ada microwave, kemudian ada Wi-Fi, wireless LAN, ada WiMAX. Ini biasanya digunakan sebagai backbone, walaupun pada kenyataannya sekarang ini banyak backbone BTS itu menggunakan fiber optik. Fiber optik karena memang BTS, teknologi BTS-nya sudah mulai masuk ke 4G dan 5G. Di mana kalau backbone-nya hanya menggunakan microwave atau Wi-Fi atau WiMAX, itu traffic-nya akan terjadi bottleneck, jadi nggak akan kuat untuk bawa traffic-nya. Nah, di sisi kliennya biasanya kita menggunakan access point WiMAX, access point Wi-Fi, DCS 1800 atau GSM atau IMTS. Di sisi klien. Nah, ini directional antena. Bentuknya seperti ini. Ini pola radiasinya. Jadi pola radiasinya tergantung dari arah yang dituju. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini namanya main beam. Ini namanya main loop, main beam. Ini side beam. Kemudian ini back loop. Nah, ini di gelombang microwave. Tidak beda halnya dengan ISAT. ISAT pun punya ada main beam, ada side beam, ada back loop, ada main loop. Sama aja. Ini adalah pola radiasi. Nah, seperti antena sektoral, bentuknya seperti ini, seperti balon. Jadi dari sini, dari tengah-tengah sini dia akan seperti balon. Nah, ini omni, antenanya cuma panjang doang. Kemudian pola radiasinya keliling 360 derajat. Ini biasa dipakai di HP. HP kita tuh biasanya menggunakan omni seperti ini. Nah, ini kemarin yang info Saul ya. 12 ya menggunakan ini, tapi antena ini kan. Benar ya, Pak? Halo? Nah, karena dia itu harus mengeluarkan radiasi di 360 derajat, impact-nya adalah jaraknya dekat. Jadi lu percuma kalau memang menggunakan omni padahal jarak BTS-nya jauh. Jadi yang digunakan adalah antena direksional. Diarahkan langsung ke BTS-nya supaya jaraknya lebih jauh lagi gitu. Media wireless tanpa kabel. Nah, jadi salah satu ada gelombang mikro satelit. Jadi ini sama-sama radio frekuensi juga. Sama seperti microwave tadi, ya ini juga gelombang frekuensi. Ada 5, itu ada LEO, MEO, GSO, GEO, dan HEO. Nah, kita satelit yang kita pakai itu ada di yang mana? Orbit yang mana? Kalau di sini 36 berarti GSO. GSO, geostationary orbit. Geo, kenapa penempatannya di Geo?
karena supaya bisa mencakup luas ini Pak. Soalnya Indonesia kan daerah agraris kan, banyak pulau-pulaunya. Makanya kita memakai geo supaya bisa mencakup seluruh Indonesia. Namanya sudah geostationary, jadi artinya dia berhenti, diam di sini. Diam. Ketinggian 35.000 kilometer itu kita diam, ngikutin pergerakan bumi. Beda dengan Leo dan Neo. Dia lebih cepat atau lebih lambat dari pergerakan bumi. Jadi mungkin perbedaannya, kalau satelit ini masuk ke Indonesia jam 9, wah ini ada pembayaran nggak ini lagi? Gerakannya, gerak sentrifugalnya sama. Sebenarnya gerak cuma bersama dengan gerak rotasi bumi. Apa lu? Enggak, hujan dua-duanya dong. Ya, bukan upload hujan dua sisi. Hujan dua sisi. Ini mulai up lagi kan? Yandi ulang tahun nih hari ini. Nah, jadi kalau misalnya perhitungannya jam 9 satelitnya ngelintas ke Indonesia, ya udah dalam beberapa jam itu aja kita bisa di cover. Kalau memang satelit itu sendiri, jadi konsepnya satelit Leo atau satelit Meo itu dengan ratusan satelit untuk mengcover seluruh dunia dan bergerak terus. Jadi misalnya satelit pertama di jam sekian, kita dihandle oleh satelit pertama, kemudian beberapa jam kemudian itu akan digantikan oleh satelit di belakangnya. Dan itu terus. Nah, Google mengembangkan satu lagi menggunakan balon. Nah, itu konsepnya sama seperti itu sebenarnya. Pernah dengar kan Google Balon? Pernah, Pak. Betul ya. Oke. Nah, ini untuk saat ini akan lebih banyak nanti di materinya Kiki ya, kalau nggak salah ya. Materinya Kiki, ini hanya beberapa contoh aja, fokus antena. Yang biasa kita pakai itu adalah offset antena. Fokus antena ini lebih banyak mungkin digunakan di antena-antena hub, antena-antena gateway, sama antena gyro. Gunakan fokus antena. Instalasinya juga cukup sulit. Nah, biasanya di remote kita menggunakan offset antena. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada LNB, mengkonversi sinyal dari frekuensi tinggi ke frekuensi yang rendah, dari C-band atau Ku-band ke L-band. Kemudian ada feed-horn, ada OMT, ini udah pada tahu lah ya sebenarnya ya. Kemudian ada SSPA atau BUC. Oke, masuk OSI layer. Udah ada yang tahu OSI layer itu apa sebelumnya? Jadi masing-masing transmit data, jadi langsung ke aplikasinya aja. Ini bisa kita sebut dengan perjalanan pengiriman data. Aplikasi ini layer adalah, kalau dianalogikan, misalnya ada seorang direktur mengirimkan surat. Ini masuk ke aplikasi. Kemudian masuk ke presentation, surat tersebut dibawakan oleh siapa, mungkin ada kurir yang membawakan ke sekretarisnya. Nah, sekretarisnya itu akan membuat amplop terhadap surat tersebut dan menuliskan alamat. Dibawa ke forwarder, kemudian akhirnya sampai ke
ke forwarder untuk dibawa kantor pos ya, surat kantor pos. Kemudian di kantor pos akan dirutingkan ini surat kemana, ke lokasi mana, kemudian di packing dan dikirimkan. Sampai ke tujuan, surat itu diterima, dibuka packingannya, alamatnya sudah sesuai, kemudian amplopnya dibuka dan suratnya dibaca. Konsepnya seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang biasa teman-teman lakukan itu ada contohnya untuk physical, itu ada kabel di situ, optical fiber sama koaksial. Jadi sebelum kita mengirimkan data yang atas aplikasi, itu ada tambahan di depannya adalah application header. Ini contohnya adalah FTP, HTTP, SMTP. HTTP itu browser, SMTP yang biasa teman-teman pakai untuk sensor. Kemudian turun, dikirim ke bawah, ini level aplikasi. Misalnya aplikasi kamera, itu turun ke bawah, datanya berubah jadi JPG atau jadi MPEG, ini encryption. Itu ditambahkan header yang namanya presentation header. Turun ke bawah lagi ada TLS atau SSL, ini untuk session, ditambahkan header untuk session. Bawah lagi kita harus tahu transportnya, makanya teman-teman kemarin itu mencoba dengan menggunakan TCP yang tergaransi sama UDP yang memang kontrol errornya lebih rendah dibandingin TCP. Di situ ditambahkan lagi dengan header namanya TH, transport header. Kemudian data tersebut dirutingkan, mau diarahkan kemana. Itu ditambahkan lagi dengan network header. Masuk ke data link, header-header tersebut ditambahkan untuk data link header dan transport header. Dan terakhir masuk ke physical, ditambahin physical header. Nah, nanti sampai ke tujuan, header itu akan dilepas satu persatu, akhirnya kita mendapatkan datanya. Konsepnya seperti itu kira-kira di OSI layer. Dan itulah yang kita biasa gunakan di keseharian kerja teman-teman. Ada pertanyaan? Ini harusnya nanti yang lebih detail jelaskan ini siapa ya? Networking siapa? Septian. Septian sama Didit ya. Tapi mungkin di level transport atau networknya mungkin penjelasannya. IP pun sama. Ini juga hanya sekilas. Ada IP public, kemudian ada IP private. IP private adalah kelas A. Yang putih ini adalah networknya dengan jumlah host ID sampai 16 million. Kita jarang menggunakan ini untuk level yang besar. Kelas B itu ada dua ini adalah network ID-nya dengan jumlah host juga lumayan besar, 65.000. Nah, ini yang ada biasa IP private yang kita gunakan. Yang isinya adalah hanya 254 host. Kelas D ini untuk IP multicast atau kebalik ya saya ya. Yang E ini untuk keperluan khusus. Yang mana yang multicast ya? Yang D atau yang E ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Halo? Ini kayaknya ada pada bubar ya? Ada Pak. Ada yang tahu nggak? Yang kelas D atau kelas E yang multicast? Tuh, Sergio aja udah tidur tuh. Nih, 244 sampai 239. Kayak berasa di dongengin ya, Ser ya. Hah? Iya kan tuh? Coba kita lihat lagi siapa yang nggak tidur nih. Sampai 239, 255. Ya, kalau nggak salah kelas D ini adalah IP multicast. Kelas D, Pak. Kelas D, Pak. Nah, ini adalah penjelasan network address. Jaringan. Jadi fungsinya router
itu menghubungkan beberapa network ya, bukan beberapa IP. Jadi kalau IP-nya sama ya nggak perlu pakai router, pakai aja hub atau switch gitu. Kemudian ada network address, kemudian ada broadcast address yang nggak bisa kita pakai di IP. Kemudian ada subnet mask, jumlah berapa host dalam sebuah jaringan, dan ini biasanya ditemukan teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman harus bisa menghitung gimana caranya menghitung jumlah IP dan gimana caranya menentukan itu sebagai network address, broadcast address, atau berapa besar subnet masknya. Oke, ini hanya gambaran tadi aja. Kalau di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak radiofrekuensi, sangat banyak media-media transmisi atau teknologi telekomunikasi yang memang tanpa kita sadar itu menjadi bagian dalam kita. Jadi memang berkembangnya teknologi, akhirnya kita bisa gampang berkomunikasi. Misalnya seperti contohnya adalah yang saat ini. Teman-teman dari berbagai daerah, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan Zoom. Itu karena memang adanya infrastruktur telekomunikasi yang sudah mulai terjangkau sampai ke kota-kota, kabupaten, atau kecamatan di Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang membingungkan? Baru mau tanya. Apa bedanya hub sama data center, Pak? Soalnya kan tadi ada dua pengertian hub ya. Hub yang pertama kan itu kita biasa sebutnya itu yang di atau yang di DM. Terus sebutan yang kedua hub itu kan untuk apa? Ini data center. Join beberapa network jadi satu gitu tanpa router. Ini data center. Ini hub. Data center adalah ruangannya. Hub-nya ini adalah perangkat-perangkat di dalamnya. Data center ini ada 4 kategori. Yang kategori tier 1 sampai tier 4. Nah, seperti apa tier 1 sampai tier 4? Ini ada badan sendiri. Data center tersebut dianggap sebagai tier apa, tier berapa. Nah, mungkin kalau data center kita ketar-ketir kali ya, belum tahu juga. Ketar-ketir. Nah, tapi contoh tertingginya, misalnya tier 4, itu harus mempunyai source listrik yang dua source pembangkitnya. Salah satu contoh. Atau menggunakan dan juga mungkin AC, penggunaan AC. AC-nya harus backupnya berapa. Nah, jadi data center itu seperti apa perputaran itunya. Jadi sangat berbeda data center dengan hub. Cuman orang lebih suka menyebutnya hub kita di sana gitu loh. Tidak menyebut data centernya. Gitu. Jadi data center bisa dimiliki oleh satu perusahaan atau ada perusahaan sendiri yang mengelola untuk data center. Jadi dia menyediakan ruangan untuk data center. 1, tier 2, tier 3, atau 4. Nah, itu fasilitas kita. Sama seperti hotel bintang 1, 2, 3, bintang 4 gitu loh. Bedanya, itu data center. Itu nggak yang dimaksud tadi? Klik. Iya, Pak. Soalnya kan bingung kadang-kadang hub. Soalnya kan kalau yang saya tahu hub itu kan sebenarnya hampir sama kayak switch kan, cuma beda di bandwidth-nya itu aja sih. Oh, beda. Kalau hub yang di jaringan atau switch itu yang kecil itu loh. Tahu nggak? Cisco. Iya, tahu, Pak. Apa TP-Link atau apa, ini hanya sebagai pemecah jaringan. Bridging aja, ini sebagai bridging. Ini kalau di OSI layer hanya sampai ke data.
layer data link aja ini, layer 2. Bedain sama switch layer 3 ya, jangan, itu layer 3 aja. Sedangkan hub-nya kita, hub untuk satelit, itu lebih dari cuma data link doang. Physical masuk ke situ, data link ada di situ, router ada di situ, sampai dia punya kemampuan untuk melakukan encryption seluruhnya. Jadi namanya memang sama, tapi orang biasa. Yang sebenarnya memang bukan hub penyebutannya. Penyebutan yang sebenarnya itu adalah ground segment. Nah, cuman memang kalau terlibat sama Bakti agak bingung juga, karena Bakti menganggap ground segment itu adalah Bakti. Nah, kalau di satelit yang atas ini disebut adalah space segment. Yang di bumi disebut dengan ground segment, termasuk remote-nya, termasuk hub-nya. Ini ground segment. Nah, untuk satelit sendiri biasa orang juga menyebutnya adalah Earth Station, stasiun buminya. Bahasa lainnya adalah hub-nya juga. Nah, orang biasanya nyebut data center, tapi data center itu banyak teknologi yang digunakan. Kadang ada data center yang memang di dalamnya itu untuk fiber optik juga, untuk radio link juga. Jadi makanya orang lebih spesifik menyebutkan hub, bukan data center. Berarti clear? Kalau data center itu berarti untuk satu ruangan untuk semuanya ya Pak ya, kayak. Ya, iya, untuk semua monitoring. Ya. Jadi kayak misalnya tier 4, lu nggak bisa seperti Cicau. Ya, remote, kabel remote ke situ, jadi lu hub lu remote dari ruangan itu, nggak bisa langsung bersentuhan sama perangkat lu. Oke, paham Pak. Tuh. Itu kalau udah sampai ke tier 4. Kalau kita kan tadi gue bilang ketar-ketir kan. Ya gimana nggak ketar-ketir, kita masuk kayak cuek gitu kan, bisa megang-megang ini, bisa megang itu. Nah, kalau di tier 4 nggak bisa. Lu harus ada lock dulu, harus ada ini, kayak kemarin Edi sama Septian itu mungkin tier 3. Bentar. Ya, mungkin sekitar tier 3 lah itu. Ada lock nggak itu, Sep? Ada, Pak. Yang Ada. Indosat. Tapi lihat foto lu langsung berinteraksi dengan perangkat, itu bukan tier 4 berarti. Tier 2. Tuh. Tier 4 susah karena dia membutuhkan 2 sumber listrik yang berbeda. Jadi misalnya listrik 1 menggunakan PLN. Listrik 2 nggak boleh pakai PLN. Walaupun beda apa namanya? Beda gardu atau beda pembangkit. Nah, akhirnya sama di Indonesia diakal-akalin dengan alasan, beda pembangkit. Yang ini pembangkitnya dari Python, yang ini pembangkitnya dari ini. Padahal sama-sama PLN. Nggak boleh seperti itu. Jadi yang memungkinkan itu apabila ada 2 perusahaan listrik di situ, seperti Cikarang. Cikarang ada perusahaan listrik sendiri kan? Iya Pak, Cikarang listrik kita bisa pakai, gitu loh. Kita bisa pakai gabung dengan PLN. Atau seperti konsepnya Bisnet. Dia punya PLN satu lagi punya generator, genset. Nah, gensetnya itu bukan backup, tapi gensetnya ini adalah listrik main listriknya. Listrik yang terus menyelus nyala gitu loh. Bukan sebagai backup. Yang 24 jam nyala. Itu masuk tier 4. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tuh, ini gunanya dinyalain kamera ini kan gini kan. Nah, ternyata selama ini kalau dengerin sesuatu tuh Sergio tidur gitu kan. Baru bangun. Nah, dari tadi ditanyain. Gak usah dikenceng-kencengin matanya, Ser. Udah dari tadi juga.
Cuman temen-temen lu nih nggak ada yang baik sama lu, Ser. Lu tidur dicuekin aja. Nggak ada yang mau ngingetin, Ser. Dia di ruang meeting Pak sendiri. Enak ya. Dilus lu sama lu kali itu. Di ruang emosi keramaian, Pak. Iyalah, keganggu lu tidurnya. Bukan meetingnya, bukan planning. Kalau di ruang emosi terganggu tidurnya lu. Oke, gimana? Ada lagi? Ada sedikit pencerahan atau sudah besok materinya sudah mulai masuk ke basic juga, pengenalan perangkat juga gitu. Nah, ini sebenarnya sesi-sesi ini sengaja kita buat untuk kebutuhan